warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari presenter 2 yang beranggotakan saya Rizka Nurul Cahyani dan dua teman saya Pujil Lestari dan Ade Nuryafinka dari program studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai perlakuan akuntansi pada letter of credit. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi letter of credit. Letter of credit atau kredit berdokumen adalah suatu bentuk instrumen pembayaran dengan cara membuka kredit dari bank dengan jaminan dari dokumen-dokumen atas barang yang dibeli oleh pihak pembeli atau importir. Sementara itu, tujuan dari letter of credit adalah memudahkan proses pembayaran dan memberikan jaminan terlaksananya pembayaran tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari letter of credit. Yang pertama, dapat menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak importir maupun eksportir. Yang kedua, dapat memberikan adanya keuntungan baik kepada eksportir maupun importir. Kemudian yang ketiga, memiliki fasilitas kredit eksportir maupun importir dari perbankan, karena letter of credit dapat memberikan fasilitas pembayaran di muka dan pembayaran dengan jangka waktu. Kemudian, menjadi jaminan pembayaran atas kontraktor dengan beneficiary. Letter of credit yang diberikan issuing bank atas permintaan digunakan sebagai jaminan khusus kepada pihak beneficiary apabila gagal melaksanakan kontraknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, revocable LC. Merupakan jenis letter of credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh pihak opener atau issuing bank tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak beneficiary. Kemudian yang kedua, irrevocable LC, merupakan jenis letter of credit yang bisa dibatalkan selama jangka waktu atau validity yang ditentukan dalam LC tersebut. Dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas LC tersebut. Pembatalan juga mungkin dilakukan tetapi harus ada persetujuan semua pihak. Yang ketiga yaitu irrevocable dan confirmed LC. Merupakan jenis letter of credit yang paling terjamin keamanannya dari sudut penerima atau beneficiary. Karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank, bila semua syarat-syarat dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan. Yang keempat, clean letter of credit merupakan jenis letter of credit yang tidak mencantumkan syarat-syarat untuk penarikan suatu wesel. Jenis-jenis letter of credit selanjutnya yaitu documentary letter of credit, yaitu penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat letter of credit. Yang keenam yaitu documentary letter of credit dengan red clause. Merupakan jenis letter of credit di mana pihak penerima letter of credit atau beneficiary diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah letter of credit yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya. Sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary of credit. Yang ketujuh, revolving letter of credit. Memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada letter of credit tersebut. Yang kedelapan, back-to-back letter of credit, yaitu pihak penerima beneficiary bukan pemilik barang tetapi hanya perantara. Jenis-jenis letter of credit selanjutnya yaitu transferable letter of credit, yaitu pihak beneficiary berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Yang ke-10 yaitu standby letter of credit, yaitu pada umumnya digunakan sebagai standby oleh pihak beneficiary atau pihak bank atas nama nasabahnya. Apabila pihak aplikan tidak dapat melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjamannya, maka bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selembar signed draft dan surat pembayaran dari pihak beneficiary. Selanjutnya, keuntungan letter of credit bagi eksportir,
Yang pertama, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil apabila ada letter of credit, yaitu membuat biaya yang dikenakan oleh pihak bank untuk melakukan negosiasi relatif kecil apabila dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya. Yang kedua, penguatan dokumen dapat langsung dilakukan. Apabila barang sudah dikapalkan, maka dapat langsung dinegosiasikan atau dapat diuangkan dengan pihak advising bank dan tidak membutuhkan waktu untuk menunggu pembayaran atau kiriman uang dari pihak importir. Yang ketiga, eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat LC. Pihak eksportir akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam LC. Keuntungan bagi eksportir selanjutnya yaitu kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Merupakan sebuah bentuk jaminan bagi pihak eksportir bahwa tagihan pihak eksportir akan dilunasi oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan, walaupun pihak eksportir dan pihak importir tidak saling mengenal satu sama lain. Kredibilitas dan nama baik pihak bank yang membuka letter of credit adalah jaminan pokok keamanan bagi eksportir, dan jaminan pembayaran akan menjadi jaminan ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai advising bank juga memberikan konfirmasinya. Kemudian keuntungan yang kelima yaitu terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta, yaitu setiap pembukaan letter of credit opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada LC. Dengan demikian, eksportir terhindar dari payment yang memungkinkan terjadi bila transaksi dilakukan tanpa letter of credit. Keuntungan bagi eksportir selanjutnya adalah kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Apabila pihak importir ingin membuka letter of credit dengan menggunakan red clause, maka pihak eksportir dapat mendapatkan uang muka dari letter of credit yang tersedia. Selanjutnya, keuntungan letter of credit bagi importir. Yang pertama, pihak eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. Yang kedua, pihak importir akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam letter of credit. Yang ketiga, letter of credit merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterima dalam keadaan lengkap dan utuh karena teliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal ini. Yang keempat, pihak importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari letter of credit yang tersedia. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam pembukaan letter of credit. Yang pertama, opener atau aplikant, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisa untuk membuka letter of credit guna keperluan penjual atau eksportir. Yang kedua, opening bank atau issuing bank, bank devisa yang diminta bantuannya oleh importir untuk membuka suatu letter of credit guna keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Yang ketiga, advising, yaitu opening bank membuka letter of credit untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Bank koresponden ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam letter of credit eksportir yang berhak. Yang keempat, beneficiary, yaitu pihak di mana eksportir menerima pembukaan letter of credit dan diberi hak untuk menarik uang dari dana letter of credit yang tersedia, itu disebut sebagai penerima letter of credit atau beneficiary. Selanjutnya, negotiating bank. Biasanya beneficiary boleh menguangkan melalui bank mana saja yang disukai asal memenuhi syarat letter of credit. Bank yang membayar dokumen ini disebut negotiating bank. Letter of credit yang hanya bisa dinegosiasikan di bank tertentu saja, biasanya letter of credit tersebut disebut restricted letter of credit. Untuk selanjutnya dapat dilihat gambar mengenai alur proses letter of credit. Kemudian selanjutnya penjelasan alur proses letter of credit.
Yang pertama, pihak pembeli berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Kemudian, pihak penjual meminta pihak pembeli untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang dapat diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. Yang ketiga, pihak pembeli meminta kepada pihak bank di mana rekeningnya berada untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term of condition yang dapat diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh pihak penjual. Selanjutnya, issuing bank membuka sebuah letter of credit dan mengirimkannya kepada advising bank. Kemudian, pihak advising bank menyampaikan letter of credit tersebut kepada pihak penjual. Selanjutnya, setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, maka pihak beneficiary menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam letter of credit. Apabila dokumen telah siap, maka pihak penjual akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. Selanjutnya, pihak advising bank akan mempelajari isi dokumen apabila telah memenuhi syarat. Maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Apabila tidak, maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada pihak beneficiary serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Selanjutnya, setelah dokumen diterima, issuing bank akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di letter of credit. Apabila tidak sesuai, pembayaran akan ditolak. Apabila sesuai, issuing bank akan membayar pihak penjual sesuai advising bank serta mengirimkan dokumen tersebut kepada penjual. Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai pencatatan akuntansi letter of credit. Pencatatan akuntansi letter of credit merupakan prosedur melakukan pencatatan akuntansi untuk transaksi letter of credit. Standar jurnal merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi keuangan. Berikut dijelaskan beberapa contoh jurnal pembelian barang impor dengan telegrafik, letter of credit, dan user letter of credit. Pencatatan ini dimulai dari pembayaran uang muka impor, penerimaan barang, pengakuan utang saat pelunasan pembayaran, dan pencatatan selisih kurs. Nah, berikut ini merupakan pedoman jurnal pencatatan akuntansi letter of credit. Nah, yang pertama, transaksi pembelian import dengan telegraphic transfer atau TT. Yang pertama, saat pembayaran telegraphic transfer. Bukti pembukuannya yaitu dengan bukti pengeluaran bank. Lalu untuk jurnalnya, uang muka import atau chip 100% debit, bank kredit. Lalu yang kedua, saat pembayaran bea masuk, pajak penghasilan 22, pajak pertambahan nilai import dan handling. Untuk bukti pembukuannya yaitu bukti pengeluaran bank dan SPT. Untuk jurnalnya, uang muka import atau bea masuk debit, uang muka pajak penghasilan pasal 22 import debit, uang muka pajak pertambahan nilai masukan import debit, uang muka handling debit, bank kredit. Lalu yang ketiga, saat penerimaan barang. Bukti pembukuannya yaitu yang pertama laporan penerimaan barang, yang kedua purchase order, yang ketiga delivery order, dan yang terakhir surat permintaan pembelian. Untuk jurnalnya, persediaan debit, utang dagang yang belum difakturkan falas kredit, utang bongkar muat import kredit. Selanjutnya yaitu saat pengakuan hutang di jurnal dengan mendebit utang dagang yang belum difakturkan falas dan mengkredit utang dagang falas. Lalu selanjutnya saat penyelesaian uang muka import. Nah, bukti pembukuannya yaitu PIB dan jurnalnya yaitu utang dagang falas debit, utang bongkar muat import debit, uang muka import atau chip 100% kredit, uang muka handling kredit. Nah, untuk selisih kurs ini nanti hanya salah satu yang didebit atau dikredit tergantung pada jumlah antara debit dan kredit. Nah, apabila sisi debit itu lebih besar dari kredit, maka selisih kurs ini nanti akan berada di sebelah kredit. Nah, apabila sisi kredit itu lebih besar dari debit, maka akun selisih kurs ini nanti akan dicatat di sebelah debit. Nah, untuk jumlah atau nominal daripada selisih kurs ini nanti merupakan selisih antara debit dan kredit. Selanjutnya yaitu pembelian import dengan SREC LC atau kas.
Nah, yang pertama yaitu transaksi saat buka letter of credit. Jurnalnya pre-memori atau tidak di jurnal. Yang kedua, saat membayar uang muka LC. Bukti pembukuannya yaitu bukti pengeluaran bank, PO, dan LC bank. Jurnalnya PPN masukan debit, uang muka import atau chip 100% debit, biaya previsi import, debit, bank kredit. Lalu yang ketiga, saat pembayaran bea masuk, pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai impor dan handling. Untuk bukti pembukuannya yaitu bukti pengeluaran bank, PIB, dan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 22. Untuk jurnalnya yaitu uang muka import atau bea masuk debit, uang muka pajak penghasilan 22 import debit, uang muka PPN masukan import debit, uang muka handling debit, bank kredit. Lalu yang keempat yaitu saat penebusan dokumen import dan pembayaran ke bank. Bukti pembukuannya yaitu bukti pengeluaran bank, jurnalnya yaitu dengan mendebet uang muka import atau chip 100% dan mengkredit bank. Selanjutnya yaitu saat penerimaan barang. Bukti pembukuannya yaitu bukti telex, fax, atau radiogram. Yang kedua copy bill of lading, yang ketiga purchase order, yang keempat delivery order. Lalu untuk jurnalnya yaitu persediaan debit, utang dagang yang belum difakturkan falas kredit, utang bongkar muat import kredit. Lalu saat pengakuan utang, itu jurnalnya yaitu dengan mendebit utang dagang yang belum difakturkan falas dan mengkredit utang dagang falas. Lalu yang terakhir saat penyelesaian uang muka import, yaitu bukti pembukuannya purchase order, delivery order, dan SPT. Untuk jurnalnya, utang dagang falas debit, utang bongkar muat import debit, uang muka import kredit, uang muka import biaya masuk, itu kredit. Selanjutnya yaitu pembelian import dengan user LC. Transaksi yang pertama yaitu saat buka letter of credit, itu tidak di jurnal. Yang kedua saat membayar uang muka LC, bukti pembukuannya yaitu bukti pengeluaran bank. Untuk jurnalnya yaitu PPN masukan debit, uang muka import debit, bank kredit. Yang ketiga saat pembayaran bea masuk PPh 22, PPN import, dan handling. Bukti pembukuannya yaitu yang pertama laporan penerimaan bank, yang kedua purchase order, yang ketiga delivery order, yang keempat surat permintaan pembelian. Untuk jurnalnya, uang muka import atau bea masuk debit, uang muka PPh 22 import debit, uang muka PPN masukan import debit, uang muka handling debit, bank kredit. Lalu yang keempat, saat penerimaan barang. Bukti pembukuannya yaitu laporan penerimaan barang, purchase order, dan delivery order. Untuk jurnalnya, persediaan debit, utang dagang yang belum difakturkan falas kredit, utang bongkar muat import kredit. Selanjutnya yaitu saat pengakuan utang. Bukti pembukuannya yaitu purchase order, delivery order, dan kwitansi. Untuk jurnalnya, utang dagang yang belum difakturkan falas debit, utang dagang falas kredit. Lalu yang keenam, saat melunasi LC ke bank, bukti pembukuannya yaitu bukti pengeluaran bank. Untuk jurnalnya yaitu utang dagang falas debit, bank kredit. Lalu yang terakhir saat penyelesaian uang muka import, bukti pembukuannya yaitu purchase order, delivery order, dan SPT. Untuk jurnalnya yaitu utang bongkar muat import debit, uang muka import atau bea masuk kredit, uang muka handling kredit. Setelah memahami tabel penjurnalan yang saya jelaskan tadi, berikut akan saya sajikan contoh pencatatan akuntansi letter of credit. Berikut contoh yang pertama. PT ABC yang berencana membeli barang P pada PT XYZ di Surabaya mengajukan site LC pada Bank Gunadarma senilai 300 juta. PT ABC melakukan setoran dengan dana yang diambil dari rekening gironya senilai 240 juta. Biaya yang harus ditanggung PT ABC adalah biaya komisi dan ongkos kirim masing-masing senilai 180.000 dan 25.000. Sementara itu, sisanya dibayarkan pada saat terjadi penagihan. Untuk jurnal pada saat penerbitan yaitu kas debit sebesar 205.000, giro PT ABC debit 240 juta, setoran jaminan set LC kredit 240 juta, pendapatan komisi penerbitan kredit 180.000, pendapatan ongkos kirim kredit 25.000.
Lalu untuk saat penyelesaian dibebankan provisi kredit sebesar 2.500.000 ditambah dengan biaya-biaya materai dan lain-lain sebesar 100.000. Untuk jurnalnya yaitu Giro PT ABC debit 62.600.000, setoran jaminan set LC debit sebesar 240 juta, RAK cabang kredit 300 juta, pendapatan provisi kredit di kredit 2.500.000, pendapatan lainnya kredit 100.000. Selanjutnya ke contoh yang kedua. PT Waskita nasabah Bank Buana Semarang membeli dump truck 12 buah yang per buahnya seharga 350 juta kepada PT Hino Motor nasabah Bank Mega Jakarta. Untuk itu, PT Hino Motor meminta PT Waskita membuka SKBDN kepada Bank Buana Semarang. Pada tanggal 14 Mei 2017, PT Waskita membuka SKBDN dengan setoran jaminan penuh dengan perincian beban giro sebesar 2.920 juta dan sisanya tunai. Bank Buana Semarang memungut komisi penerbitan sebesar 4 juta dengan ongkos transfer sebesar 600.000 yang semuanya dibayar tunai oleh PT Waskita. Bank Buana Semarang menggunakan Bank Niaga Semarang sebagai bank koresponden. Bank Niaga Semarang memungut komisi konfirmasi sebesar 1.300.000. Bank Niaga Jakarta memungut komisi penerusan sebesar 1 juta. Pencatatan jurnal di Bank Buana Semarang. Pada saat pembukaan, pencatatan di rekening administrasi yaitu site SKBDN tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan di sebelah kredit sebesar 4.200.000. Lalu di pencatatan rekening real pada tanggal 14 Mei 2017, jurnalnya kas debit sebesar 1.284.600.000, giro PT Waskita debit sebesar 2.920 juta, setoran jaminan sebelah kredit sebesar 4.200 juta, pendapatan komisi penerbitan sebelah kredit sebesar 4 juta, pendapatan ongkos transfer sebelah kredit sebesar 600.000. Selanjutnya pencatatan untuk penyelesaian pembayaran set SKBDN. Pencatatan di rekening administratif pada tanggal 14 Mei 2017, jurnalnya set SKBDN tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan di sebelah debit sebesar 4.200 juta. Pencatatan di rekening real atau efektif pada tanggal 14 Mei 2017, jurnalnya setoran jaminan debit 4.200 juta, giro BI kredit 4.200 juta. Catatan jurnal di Bank Niaga Semarang. Pada tanggal 14 Mei 2017, jurnalnya giro BI debit sebesar 4.200 juta, RAK cabang Jakarta kredit sebesar 4.198.700.000, pendapatan komisi konfirmasi sebelah kredit sebesar 1.300.000. Pencatatan jurnal di Bank Niaga Jakarta pada tanggal 14 Mei 2017 yaitu jurnalnya RAK cabang Semarang debit sebesar 4.198.700.000, giro BI sebelah kredit sebesar 4.197.700.000, pendapatan komisi penerbitan sebelah kredit sebesar 1 juta. Pencatatan jurnal di Bank Mega Jakarta pada tanggal 14 Mei 2017. Setoran jaminan sebelah debit 4.197.700.000, giro BI sebelah kredit sebesar 4.197.700.000. Selanjutnya ke contoh yang ketiga. PT DKK nasabah Bank Omega cabang Jakarta hendak membeli barang dari PT DSD di Surabaya senilai 120 juta. PT DKK membuka set LC dalam negeri yang ditujukan kepada PT DSD yang merupakan nasabah Bank ABC cabang Surabaya. Untuk pembukaan LC ini, PT DKK membayar penuh setoran jaminannya ditambah dengan komisi pembukaan LC sebesar 65.000 dan ongkos kawat sebesar 25.000. Pembayaran dilakukan dengan cek debitur sebesar 85 juta,
cek rekening giro 25 juta, dan sisanya dari rekening tabungan di Bank Omega Jakarta. Oleh Bank Omega Jakarta, transaksi pembukaan LC ini akan dibukukan sebagai berikut. Debitur rekening PT DKK sebesar 85 juta debit, giro rekening PT DKK sebesar 25 juta debit, tabungan rekening PT DKK sebesar 10 juta 90.000 debit, setoran jaminan set LC dalam negeri rekening PT DKK sebesar 120 juta kredit, pendapatan komisi penerbitan LC dalam negeri sebesar 65.000 kredit, pendapatan ongkos kawat 25.000 kredit. Jurnal pada saat penyelesaian LC yaitu setoran jaminan set LC dalam negeri rekening PT DKK pada RAK Cabang Surabaya sebesar 120 juta. Baiklah, di sini saya Puji Lestari, saya akan sedikit menjelaskan mengenai prosedur akuntansi transaksi ekspor bill collection. Apa sih bill collection itu? Bill collection adalah bentuk penagihan dengan cara mengirimkan dokumen-dokumen ekspor ke opening bank, sedangkan opening bank adalah bank yang menerbitkan letter of credit. Nah, selanjutnya ada dua cara collection. Yang pertama dengan menggunakan dokumen penagihan atas dasar check letter of credit. Digunakan apabila pihak bank yang berada di dalam negeri melakukan penagihan ke pihak bank yang berada di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya. Maka pada saat mengirimkan dokumen ke bank koresponden di luar negeri, harus dilakukan pencatatan atas outgoing collection pada memorandum. Adapun maksud pencatatan tersebut yaitu untuk memonitor penyelesaian outgoing collection tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan dokumen penagihan atas dasar usance letter of credit. Digunakan apabila pihak bank di dalam negeri melakukan penagihan ke pihak bank di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya. Maka pada saat mengirimkan dokumen ke bank, koresponden di luar negeri harus dilakukan pencatatan atas outgoing collection pada rekening memorandum. Adapun maksud pencatatan ini yaitu untuk memonitor penyelesaian outgoing collection tersebut. Selanjutnya saya akan memberi contoh sedikit mengenai transaksi check letter of credit. Transaksi yang pertama yaitu diketahui nilai collection pada dokumen ekspor sebesar 1 juta US dollar. Jurnal yang dibuat debit inkaso keluar memorandum debit 1 juta US dollar, kreditnya kontra inkaso keluar memorandum kredit sebesar 1 juta US dollar. Transaksi yang kedua yaitu berdasarkan pengiriman dokumen tersebut, pihak nasabah dikenakan biaya pengiriman dan biaya lain-lain. Misalnya, biaya provisi sebesar 100 US dollar, biaya administrasi sebesar 20 US dollar, dan biaya komunikasi sebesar 25 US dollar. Jurnal yang dibuat yaitu debit rekening nasabah atau kas kantor sebesar 145 US dollar, kreditnya provisi inkaso keluar pihak 3 sebesar 100 US dollar, penggantian biaya administrasi 20 US dollar, dan penggantian biaya komunikasi sebesar 25 US dollar. Transaksi yang ketiga yaitu apabila pada saat menerima pemberitahuan pembayaran outgoing collection dari bank koresponden melalui nota faksimili perihal pengkreditan rekening nostro atas pembayaran ekspor. Jurnal yang dibuat adalah debit perantara trade finance sebesar 1 juta US dollar, kreditnya rekening nasabah sebesar 1 juta US dollar. Transaksi selanjutnya yang keempat adalah apabila di bagian administrasi devisa, maka divisi internasional kantor pusat bank akan dilakukan pembukuan untuk menyesuaikan posisi rekening nostro. Rekening yang dibuat adalah rekening nostro debit sebesar 1 juta US dollar, kreditnya perantara trade finance sebesar 1 juta US dollar. Transaksi yang kelima, apabila semua tagihan sudah selesai, selanjutnya dilakukan penihilan rekening memorandum inkaso keluar. Jurnal yang dibuat adalah debit kontra inkaso keluar, memorandum kredit sebesar 1 juta US dollar, kreditnya inkaso keluar, memorandum debit sebesar 1 juta US dollar. Ada contoh transaksi usance letter of credit.
Contoh transaksi yang pertama, diketahui nilai dokumen penagihan sebesar 1 juta US dollar. Jurnal yang dibuat debit inkaso keluar memorandum debit sebesar 1 juta US dollar, kreditnya kontra inkaso keluar memorandum kredit sebesar 1 juta US dollar. Transaksi yang kedua, berdasarkan pengiriman dokumen tersebut, pihak nasabah dikenakan biaya pengiriman dan biaya lain-lain. Misalnya, biaya provisi sebesar 100 US dollar, biaya administrasi sebesar 20 US dollar, dan biaya komunikasi sebesar 25 US dollar. Jurnal yang dibuat yaitu debitnya rekening nasabah atau kas kantor sebesar 145 US dollar, kreditnya provisi inkaso keluar pihak ketiga sebesar 100 US dollar, penggantian biaya administrasi sebesar 20 US dollar, penggantian biaya komunikasi sebesar 25 US dollar. Transaksi yang ketiga, atas pengiriman dokumen ke luar negeri tersebutkan diterima kembali surat akseptasi dari bank koresponden. Jurnal yang dibuat yaitu debitnya tagihan akseptasi kepada accepting bank sebesar 1 juta US dollar, kreditnya kewajiban akseptasi LC ekspor pihak 3 sebesar 1 juta US dollar. Nah, transaksi selanjutnya nomor 4 yaitu setelah semua tagihan sudah diselesaikan, selanjutnya dilakukan penihilan rekening memorandum inkaso keluar. Jurnal yang dibuat yaitu debitnya kontra inkaso keluar memorandum kredit sebesar 1 juta US dollar, kreditnya inkaso keluar memorandum debit sebesar 1 juta US dollar. Transaksi kelima, ketika menerima pemberitahuan pembayaran dari pihak bank koresponden melalui nota faksimili perihal pengkreditan rekening nostro atas pembayaran proses ekspor. Jurnal yang dibuat adalah debit perantara trade finance sebesar 1 juta US dollar, kreditnya rekening nasabah sebesar 1 juta US dollar. Transaksi yang keenam, pada bagian administrasi devisa, pihak divisi internasional bank akan dilakukan pembukuan untuk menyesuaikan posisi rekening nostro. Jurnal yang dibuat adalah debit rekening nostro sebesar 1 juta US dollar, kreditnya perantara trade finance sebesar 1 juta US dollar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.